Salam jumpa lagi teman-teman sekalian dan pagi ini saya akan berbagi materi pendidikan anti korupsi dengan topik korupsi di Indonesia, titik area atau titik rawan, bentuk-bentuk perbuatan dan deliknya. Oke, outline kita hari ini kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian ya. Yang pertama, bagaimana sih pembagian urusan pemerintahan di Indonesia di era atau orde reformasi? Yang kedua, titik atau area mana saja yang rawan terjadinya korupsi. Yang ketiga, bagaimana bentuk-bentuk perbuatan korupsi secara umum. Dan yang keempat adalah apa saja delik korupsi yang diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia. Oke, kita mulai dari yang pertama, bagaimana pembagian urusan pemerintahan Indonesia di era atau orde reformasi. Pemahaman tentang pembagian urusan ini sangat penting teman-teman sekalian ya, karena di zaman dulu kita mengenal yang namanya, orde lama, kemudian sampai orde baru dan sekarang kita ada di zaman orde reformasi. Pada masa orde lama atau orde baru, kita menganut sistem sentralisasi. Meski pernah dulu, di zaman orde lama ada, Indonesia Serikat, Republik Indonesia Serikat, tapi itu tidak berlangsung lama dan langsung kembali melalui dekret presiden ke negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem yang, terpusat ya. Di orde lama sampai orde baru, segala pengambilan keputusan yang terkait dengan aspek kenegaraan itu berada di tangan pemerintah pusat ya. Nah, protes kemudian berlanjut dengan, demo mahasiswa di tahun 1998 ya. Pada akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dan itulah titik awal, dimulainya orde reformasi. Dan salah satu tuntutan di orde reformasi adalah Indonesia harus menganut sistem desentralisasi. Jadi adanya pendelegasian kekuasaan atau kewenangan kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi setiap pengambilan keputusan mengenai rumah tangga daerah itu merupakan hak dari pemerintah daerah. Dan undang-undang ini sudah dirumuskan ya sejak tahun 99 dan undang-undang yang terakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang, pemerintahan daerah. Nah, pemahaman tentang ini penting sekali teman-teman sekalian, karena zaman dulu ketika kita masih menganut sentralisasi, itu korupsinya terpusat. Ketika terjadi desentralisasi, maka di saat yang sama terjadi desentralisasi korupsi. Kita perlu memahami pembagian urusan pemerintahan sehingga kita bisa mengidentifikasi juga di daerah titik-titik mana saja yang rawan korupsi ya di daerah. Nah, seperti apa pembagian urusan pemerintahan ini? Ya, kita lihat di bagian ini ya, pembagian urusan pemerintahan di zaman reformasi. Jadi kurang lebih ada 3 pembagian urusan ya. Pertama ada urusan pemerintahan yang absolut ya. Dan yang kedua ada urusan pemerintahan yang konkuren, dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum ya. Terhadap 3 urusan ini presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk urusan pemerintahan yang absolut ini dikerjakan oleh pemerintah pusat ya, dalam konteks tertentu. Itu dilakukan apa namanya, pendelegasian ke gubernur atau instansi vertikal melalui asas dekonsentrasi. Urusan macam apa itu ya? Pertama adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, hukum dan hak asasi manusia. Yang kelima moneter dan fiskal nasional ya. Dan yang keenam adalah urusan agama. Ini secara absolut itu dikerjakan oleh pemerintah pusat. Yang kedua urusan konkuren. Urusan konkuren ini adalah urusan yang dikerjakan bersama ya oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat itu melakukan pembinaan atau pengawasan terhadap pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi dan kabupaten. Ya. Nah, untuk pelaksanaannya secara real itu langsung kepada kabupaten melalui kewenangan-kewenangan tertentu yang diatur di dalam undang-undang. Ya. Nah, di dalam menjalankan urusan konkuren ini, urusan dikerjakan bersama, itu harus mengacu kepada yang disebut sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Baik itu untuk urusan wajib maupun untuk urusan pilihan. Nah, urusan wajib ini terbagi lagi menjadi 2.
ada pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar ini ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan urusan sosial. Terhadap 6 urusan ini, pemerintah menetapkan yang namanya standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh daerah dalam penyelenggaraan. Sedangkan untuk urusan non pelayanan dasar ini ada banyak ya, mulai dari tenaga kerja, ya, pemberdayaan perempuan, ya, termasuk pencatatan sipil, perhubungan, kepemudaan olahraga sampai pada kearsipan. Ya. Ini urusan non pelayanan dasar. Dan urusan pilihan ini ya boleh atau bisa dikerjakan, bisa juga tidak ya, tergantung potensi dari masing-masing daerah itu sendiri. Misalnya ya punya laut dan ada perikanannya, silakan membuat badan tersendiri untuk mengelola hal ini, pariwisata, pertanian. Tapi kalau tidak punya laut, tidak punya potensi untuk perikanan, ya mungkin tidak ada badan khusus yang mengelola ini. Makanya ini disebut sebagai urusan pilihan, kembali kepada daerah masing-masing untuk memilih mau dilakukan atau tidak sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing daerah. Sedangkan urusan pemerintahan yang umum ini menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan ya. Nah, apa saja yang diurus di sini? Wawasan kebangsaan ya, ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik, terutama konflik sosial yang besar-besar itu. Koordinasi antar pemerintahan, kehidupan demokrasi, Pancasila, ya, dan urusan lain yang memang tidak bisa dikerjakan oleh instansi vertikal. Ya. Nah, di dalam pembagian urusan ini kita menganut 3 asas ini ya, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi tadi, dan asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan ini maksudnya apa? Ya sewaktu-waktu pemerintah pusat bisa menugaskan kepada gubernur, bisa menugaskan kepada bupati atau kabupaten kota untuk melaksanakan urusan-urusan tertentu yang dipandang perlu oleh pemerintah pusat. Bisa juga dari provinsi kepada kabupaten atau dari kabupaten ke desa gitu ya. Tugas pembantuan ini. Nah, kira-kira demikianlah teman-teman pembagian urusan ini, dan kita perlu tahu bahwa korupsi ini ketika adanya desentralisasi juga terjadi di berbagai pelaksanaan urusan-urusan ini. Baik itu di pelayanan dasar, non pelayanan dasar maupun urusan pilihan yang ada di daerah. Nah, kita akan lihat ya, kita bergeser ke pertanyaan kedua, titik atau area mana saja yang rawan terjadinya korupsi ini. Oke, saya kutipkan dari pernyataan Abraham Samad di tahun 2012. Abraham Samad ini adalah mantan ketua KPK ya, dipublikasi di Kompas ya. Nah, menurut dia, sektor pertama yang rawan korupsi, pengadaan barang dan jasa. Ini di berbagai macam urusan pemerintahan. Sektor pengadaan barang dan jasa ini menjadi area yang paling rawan, ya, karena ada interaksi dengan pihak ketiga yang melakukan pengadaan barang dan jasa, ada tender di sana, ada persaingan, ya. Ada kompetisi di sana dari berbagai pihak ketiga untuk dia menjadi peserta di dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, di dalam kompetisi itu bisa jadi ada yang fair, ada yang tidak fair, dan ini rentan sekali ya. Dan jumlah uang yang beredar di dalam proses pengadaan barang dan jasa ini cukup. Yang kedua, sektor keuangan dan perbankan. Kita tahu bahwa ya zaman makin berkembang, interaksi pengiriman uang dan sebagainya itu terjadi di sektor keuangan dan perbankan, dan ini ada banyak aktor yang bermain dan bisa melibatkan para pejabat ya, untuk memuluskan kebijakan-kebijakan tertentu di sektor keuangan dan perbankan. Kita tentu lihat ya bagaimana kasus-kasus misalnya di Jiwasraya ya dan sebagainya. Itu banyak sekali. Kemudian ya ada sektor pajak. Sektor pajak ini, pajak merupakan penerimaan negara ya. Jadi banyak orang yang tidak bayar pajak ya, mencoba menyuap petugas-petugas supaya pajaknya dihitung lebih rendah dan sebagainya. Yang keempat, ini sektor bea cukai. Bea cukai ini kaitannya dengan impor dan ekspor. Impor itu kalau ada barang dari luar negeri mau masuk Indonesia. Ya. Kemudian ekspor kalau dari Indonesia keluar. Ya. Transaksi itu atau untuk memudahkan barang masuk dan memudahkan barang keluar, ya biasanya terjadi kesepakatan-kesepakatan tertentu. Ini juga rawan ini di bea cukai. Yang kelima, ini sektor BUMN dan BUMD. Sektor ini memang rawan karena BUMD ini sebagai swastanya pemerintah lah, gitu ya, yang mengelola badan usaha tertentu.
terkadang BUMN dan BUMD ini juga menjadi sapi perah ya, supaya seseorang diangkat menjadi direktur, dipilih melalui legislatif dan sebagainya itu ya, harus memberi suap supaya dipilih dan setelah dipilih menjadi ATM berjalan. Ini sektor BUMN, BUMD. Keenam, sektor pendapatan dan penerimaan negara ya, karena negara harus mengumpulkan uang untuk bisa menjalankan urusan pemerintahan. Ya ada oknum-oknum di sana ya yang bermain sedemikian rupa sehingga membuat penerimaan negara itu menurun, baik dari sektor pajak, migas, non migas dan pendapatan negara bukan pajak ya, dari perizinan ya, dari SPP mahasiswa misalnya, dan masih banyak sektor pendapatan negara lainnya. Yang ketujuh, penggunaan APBD. Jadi setelah uangnya terkumpul, kemudian dibelanjakan, belanjanya dihambur-hamburkan atau digunakan untuk hal kepentingan pribadi, banyak baik di kementerian maupun di perangkat daerah yang ada di daerah itu sendiri ya. Yang kedelapan ya, sektor aset atau barang milik daerah ini juga rawan terjadinya korupsi karena banyak aset-aset baik di kementerian, lembaga maupun perangkat daerah yang kemudian diklaim sebagai milik sendiri. Satu kasus yang mengemuka itu ya di kasus di Kota Kupang ini ya, ada tanah milik Pemda kemudian di coupling menjadi milik sendiri. Kemudian yang berikut sektor pelayanan umum, ini ada di pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, perizinan dan lain-lain. Ini yang melayani masyarakat umum. Banyak orang harus membayar dulu, membayar lebih, atau membayar di bawah tangan, di bawah meja untuk mendapatkan pelayanan tertentu. Yang ke-10, ya sudah pasti, instansi atau lembaga dengan alokasi anggaran yang besar. Ya. Di mana ada uang yang banyak atau anggaran yang banyak, pasti di sana rentan sekali disalahgunakan. Ada pepatah mengatakan kalau lihat uang itu mata langsung hijau. Ini kira-kira 10 sektor ya, ini dikemukakan oleh Abraham Samad tahun 2012. Yang berikut ya, ada juga mantan pimpinan KPK juga ini dia memberi statement tentang epicentrum korupsi ya di dalam forum Indonesia Lawyers Club. Ya. Nama mantan pemimpin KPK ini adalah Bambang Wijoyanto ya. Tahun 2013 dia bilang epicentrum atau pusat korupsi itu ada di 3 tempat. Yang pertama di tempat yang memiliki kekuasaan dan ada hubungan dengan pembiayaan partai politik. Nah, secara tidak langsung sebenarnya dia mau mengatakan bahwa ini di lembaga legislatif ini ya. Jadi ini sektor yang memiliki kekuasaan, membuat undang-undang, kemudian mengambil keputusan tentang bagaimana partai politik itu dibiayai. Kita tahu bersama bahwa partai politik ini kan punya hajatan tiap 5 tahun ya. Baik itu untuk pemilihan umum, pemilihan presiden, maupun juga pemilihan kepala-kepala daerah. Dan untuk melakukan atau memenangkan kontestasi itu perlu biaya yang besar. Dan biaya itu dapat dari mana ya? Pasti ada hubungan dengan keuangan negara ya. Yang kedua, tempat perputaran uang, penerimaan pajak, pengelolaan APBN dan APBD. Ini sudah pasti. Yang ketiga, sumber daya alam. Ya, karena kita tahu Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, ya, dieksploitasi sedemikian rupa. Ya. Banyak perizinan yang di dalamnya ada korupsi, akhirnya lingkungan menjadi rusak, pengusahanya dapat untung, dan seterusnya. Ya. Itu 3 epicentrum korupsi tahun 2013 menurut Bambang Wijoyanto. Yang berikutnya ini saya kutipkan dari KPK ya, tahun 2020. Yang pertama menurut KPK area yang rawan korupsi pengadaan barang dan jasa, sama seperti yang dikemukakan oleh Bapak Abraham Samad tadi. Yang kedua, kebijakan reformasi birokrasi ini terkait dengan mutasi, rotasi dan rekrutmen pegawai. Mau dimutasi dari tempat tertentu harus membayar ya. Untuk dapat jabatan tertentu membayar. Dipindahkan dari desa ke kota perlu bayar. Belum lagi rekrutmen pegawai ini, baik rekrutmen CPNS maupun juga rekrutmen untuk pejabat-pejabat tertentu. Ini black box ini ya, kotak hitam di dalam reformasi birokrasi kita yang masih terus diupayakan agar kembali bersih. Gitu. Yang berikut adalah pemberian izin usaha, khususnya pertambangan. Kita tahu bahwa pertambangan itu melibatkan sumber daya uang atau yang
finansial yang sangat besar. Ya. Jadi ini rentan sekali terjadi korupsi. Yang keempat, penggelembungan atau markup dari proyek pembangunan. Ya. Biasanya pembangunan tidak dikerjakan sesuai dengan kualitasnya. Seharusnya misalnya jalan itu campurannya itu harus sekian berbanding sekian, standar katakanlah 10 berbanding 5, tapi kemudian dibuat dengan perbandingan yang sangat menurun kualitasnya. Bisa jadi ya 5 berbanding 20 misalnya. Ya. Kemudian 5, penerimaan fee proyek. Biasanya setelah proyek selesai atau proyek itu diumumkan pemenang tendernya, ada orang-orang tertentu yang berupaya memberikan fee kepada orang yang memiliki proyek itu. Dan ini juga rawan sekali terjadi korupsi. Kita kan sering mengucapkan terima kasihnya dalam bentuk benda, dalam bentuk uang dan segala macam. Yang keenam, kong kali kong pengesahan APBD ya. Kita tahu beberapa daerah itu banyak yang macet APBD-nya. Tidak bisa ada suatu kesepakatan yang mulus antara eksekutif dan legislatifnya. Nah, untuk bisa membuat pengesahan APBD ini dibuatlah deal-deal di belakang layar supaya diterima rencana anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Ini juga kasus-kasus yang sering terjadi. Nah, ini kurang lebih 6 area yang rawan korupsi menurut KPK tahun 2020. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana sih bentuk-bentuk perbuatan korupsi secara umum ya? Nah, kita akan lihat ya. Yang pertama dulu, sebagai pengantar, korupsi ini terjadi bila ada peluang dan keinginan dalam waktu yang bersamaan. Ya. Ada peluang, tidak ada orang yang mengawasi, di saat yang sama ada keinginan, ya terjadilah. Dan ya seperti suap ini. Menginginkan sesuatu yang bukan hak versus ketidakyakinan akan peroleh hak. Ya, supaya dia dapat itu, ya dia berupaya untuk memberikan semacam uang pelicin, suap, dan sebagainya. Ya. Dan ini bisa terjadi di setiap lapisan masyarakat, ya, baik dari level pejabat sampai dengan masyarakat biasa. Pejabat ya tentu mainannya lebih besar. Ya. Kalau rakyat biasa ya mungkin kecil-kecilan, ya, suap. Kalau ditilang kemudian bayar 50.000, bayar 100.000, itu kan bentuk-bentuk yang dilakukan oleh rakyat biasa. Atau mau masuk ke sekolah ya, harus membayar calo tertentu sehingga anaknya diterima di sekolah-sekolah yang bergengsi misalnya. Ini kan contoh-contoh korupsi. Atau ini bayar-bayar transaksi, tidak bayar parkir misalnya, itu juga bentuk korupsi itu ya, korupsi kecil-kecilan di masyarakat. Nah, bentuk atau korupsi itu ada beberapa tingkatannya. Ini menurut Wijaya 2014 ya. Level yang paling bawah itu yang disebut sebagai pengkhianatan kepercayaan. Contohnya ada seorang pejabat atau anggota dewan yang tidak menepati janji. Di kampanye dia bilang seperti ini, tetapi saat sudah menjabat tidak menepati janjinya. Ini bentuk sederhana dari korupsi, pengkhianatan kepercayaan. Yang kedua, dari pengkhianatan ini dia kemudian melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, namun di level ini masih level menengah. Dia menyalahgunakan kekuasaan tetapi belum memperoleh keuntungan material. Ya. Nah, level yang paling atas adalah penyalahgunaan kekuasaan agar memperoleh keuntungan materi atau material benefit. Ya. Nah, di sini memang ya, sudah memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Ini tingkatannya, mulai dari pengkhianatan, penyalahgunaan, kemudian penyalahgunaan untuk memperoleh keuntungan materi. Nah, kita perlu memahami tipologi korupsi ini. Saya kutipkan dari Seth Hussein Alatas, ya, seorang profesor dari Singapura. Dia mempublikasinya di salah satu jurnal dikelola oleh Cambridge University ya, tahun 1968. Ya. Tipologi korupsi atau bentuk-bentuk korupsi itu dia golongkan seperti ini. Yang pertama itu korupsi transaktif. Ya. Jadi korupsi ini terjadi karena adanya kesepakatan antara donor atau pemberi dengan penerima. Dan keuntungannya itu dibagi untuk kedua belah pihak. Gitu. Jadi ini transaktif. Ya. Yang kedua, korupsi yang sifatnya ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan tekanan atau pemaksaan
untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat. Jadi menekan orang-orang tertentu tidak mau mengaku, agar ya menghilangkan barang bukti, ya, memaksa mengaku untuk perbuatan korupsi padahal orang itu tidak melakukan demi menghindari bahaya pada mereka yang terlibat, ya. Ini disebut sebagai korupsi ekstorsif. Yang berikut, korupsi investif. Ini korupsi yang berasal dari tawaran berupa investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang. Jadi dia tahu di satu daerah itu ada potensi seperti ini, kemudian dia deal-deal dengan pejabat daerahnya untuk diberikan izin tertentu dan ya dapatlah keuntungan nanti di masa datang akan dibagi bersama. Ini investif, ya. Kemudian ada korupsi nepotistik, ya. Ini korupsi karena adanya perlakuan khusus. Jadi di kantor publik itu diangkat orang-orang yang kenalan, keluarga, kemudian diberikan proyek, ya, atau dipercayakan untuk mengelola proses tender dan sebagainya. Ini nepotistik. Yang berikut korupsi otogenik, ya. Ini korupsi yang terjadi ketika seorang pendapat itu dia memperoleh keuntungan karena dia punya pengetahuan sebagai orang dalam. Jadi dia ada di dalam jabatan, dalam suatu kebijakan publik. Seharusnya itu dirahasiakan, tetapi dia buka informasi itu karena dia ada dalam jabatan, kemudian menguntungkan orang lain, ya. Jadi dia berperan sebagai insider information di sana, ya. Itu otogenik. Yang berikut ada korupsi suportif. Ini korupsi yang terjadi karena ingin melindungi, ya, atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan ini, bahkan dengan mungkin juga dengan kekerasan. Ini mirip-mirip dengan ekstorsif tadi, ya. Jadi melindungi orang-orang tertentu supaya korupsi itu terus terjadi, support, ya, dukungan, ya. Kemudian ada korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri. Ya, dia melakukan itu supaya dia tidak dipecat atau tidak diakhiri kontrak dan sebagainya. Ini sifatnya defensif, ya. Ini kira-kira tipologi korupsinya. Nah, kita akan lihat bentuk yang umum, perbuatan korupsi yang umum. Ini saya kutipkan dari Kayden, ya. Yang pertama, berkhianat atau subversi, melakukan transaksi ilegal di luar negeri, penyelundupan barang, berkhianat pada negara ini. Yang kedua, menggelapkan barang milik lembaga, ya. Swastanisasi anggaran pemerintah harusnya digunakan untuk publik, tapi dia pakai untuk kepentingan kelompoknya sendiri, menipu dan mencuri barang milik lembaga. Punya lembaga, tetapi dia bilang punya dia. Yang ketiga, menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen, menggelapkan, mengalirkan uang ke lembaga rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana. Empat, menyalahgunakan wewenang. Ya. Caranya bagaimana? Mengintimidasi, menyiksa, menganiaya orang, memberi ampun atau grasi tidak pada tempatnya. Ini menyalahgunakan wewenang. Yang kelima, menipu atau mengecoh. Ini caranya memberikan kesan yang salah. Orang itu, kamu salah, kamu salah. Mencurangi, memperdaya, memeras. Keenam, mengabaikan keadilan. Ya, caranya melanggar hukum. Harusnya begini, dibuat jadi begini. Orang yang salah jadi benar. Orang yang benar jadi salah. Ya. Memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak orang. Banyak, ya. 7, tidak menjalankan tugas. Hilang dari tempat tugas. Ya. Ditugaskan di desa tidak menjalankan tugas. Atau malah hidup menempel pada orang lain seperti benalu, juga bentuk-bentuk perbuatan korupsi. 8, menyuap atau menyogok. Ini memeras orang, mengutip pungutan, ya. Harusnya tidak ada pungutan, dibuat ada pungutan, meminta komisi, padahal seharusnya tidak boleh. 9, menjegal pemilihan umum, memalsu kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul di satu tempat, begitu. 10, menggunakan informasi internal untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu. 11, menjual dalam jabatan pemerintah, jadi dia jual barang milik pemerintah atau surat izin pemerintah itu dia jual untuk kepentingan dirinya. 12, memanipulasi peraturan, ini bisa untuk pembelian barang persediaan, ya, atau memanipulasi supaya kontraknya itu hanya bisa dipenuhi, ya, dengan, ya, dibuat sulit lah begitu, ya, atau untuk pinjaman uang. Banyak sekali akal bulus dari penyelenggara negara ini, ya. Yang ke-13, menghindari pajak. Jadi pajaknya dihitung lebih rendah. Seharusnya pajak bayar pajak 10 M tapi diminta
ya, supaya dihitung 5M saja. Tujuannya apa? Meraih laba berlebih-lebihan, keuntungan berlebihan. Yang ke-14, menjual pengaruh, trading influence namanya. Ya, buktinya atau contohnya apa? Jasa perantara. Biasanya ada konflik kepentingan di sini. 15, menerima hadiah. Ini sering terjadi ini ya, gratifikasi, uang jasa, uang pelicin, uang hiburan. Karena kita memenangkan satu paket proyek tertentu, dikasih hiburan kemana, ya, kasih perjalanan wisata kemana. Ini contoh menerima hadiah. 16, berhubungan dengan organisasi kejahatan. Jadi beroperasi di pasar gelap, memasukkan barang-barang gelap di sini dijual dengan murah ya, atau dengan orang-orang yang narkoba dan sebagainya. 17, perkoncoan menutupi kejahatan ya. Jadi ada kejahatan masa lalu, dibuatlah permufakatan jahat ya, untuk menutupi kejahatan itu. Jadi tidak lagi dituntut secara pidana gitu ya. Entah dia berkonconya dengan siapa ya, itu bisa jadi dengan penegak hukum, dengan yang lain. Ini bentuk perbuatan korupsi. 18, memata-matai secara tidak sah. Ini biasanya menyalahgunakan teknologi telekomunikasi dan pos. Memata-matai orang ini. Kemudian ujungnya nanti memeras juga ya. 19, ini menyalahgunakan stempel dan kertas suara di kantor ya, untuk biasa di rumah jabatan atau karena hak istimewa jabatan. Menyalahgunakan untuk mendapatkan pengaruh tertentu atau memerintahkan orang. Ini kira-kira 19 perbuatan umum ya, korupsi yang ditulis oleh Kayden ya. Oke, kita lanjut. Apa saja delik korupsi yang diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia? Sebelum memahami deliknya, kita perlu paham dulu delik itu apa. Pertama, delik. Delik ini adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Jadi, dikenakan hukuman, perbuatan dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau tindak pidana. Nah, seperti apa tindak pidana? Tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang hukum dan dapat diancam dengan sanksi pidana. Ya. Nah, unsur-unsurnya seperti apa yang disebut tindak pidana? Pertama, subjeknya harus ada. Jadi orangnya harus ada. Yang kedua, ada unsur kesalahan. Ya. Kesalahan di sana. Ya. Pencelaan, ya. Kesalahan. Kemudian ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Jadi sebelumnya sudah ada aturan, sudah diketahui begini-begini. Ada perbuatan yang melawan ketentuan itu. Yang berikut, tindakan yang dilarang atau diharuskan undang-undang atau perundangan yang dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. Jadi tindakan yang dilarang tadi atau diharuskan tadi, dan orang yang melanggar itu diancam pidana. Ini unsur yang ketiga ya. Unsur keempat. Dalam suatu waktu, jadi ada peristiwa dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Ya, jadi kira-kira 4 unsur utama ini dalam suatu tindak pidana. Demikian pula korupsi, harus ada subjeknya, ada unsur kesalahannya, bersifat melawan hukum, ya, pentindakan yang menurut undang-undang pelanggarannya itu diancam dengan pidana dan terjadi dalam satu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Nah, kalau kita break atau pisahkan, ada unsur yang sifatnya subjektif. Subjektif ini seperti apa? Ada kesengajaan atau dolus, ya, mungkin masuk dalam kesalahan ini. Atau ketidaksengajaan yang kita sebut sebagai kelalaian atau kulpa. Ya. Ada maksud dari perbuatan, ada rencana, karena itu direncanakan, ya, bukan sesuatu kebetulan. Ya. Dan ada perasaan takut, karena apa? Karena melawan hukum. Ini masuk di dalam unsur yang subjektif. Yang objektifnya bagaimana? Bersifat melanggar hukum, ya, karena sudah ada undang-undangnya. Kemudian status atau kualitas dari pelaku yang bisa jadi dia merupakan penyelenggara negara ya, atau PNS misalnya. Kemudian adanya kausalitas, hubungan sebab dan akibat. Ya. Jadi karena dia korupsi ada kerugian negara. Ini unsur-unsur objektif dan subjektif dalam suatu tindak pidana. Nah, bagaimana delik korupsi di Indonesia? Kita lihatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kurang lebih ada 7 kalau tidak salah ya.
Yang pertama itu merugikan keuangan negara. Jadi perbuatan yang merugikan keuangan negara ini masuk di dalam perbuatan yang diancam dengan pemidanaan, ya, korupsi. Yang kedua, perbuatan suap menyuap atau yang kita sebut sebagai sogokan atau uang pelicin. Ya. Yang ketiga, ini penggelapan dalam jabatan. Jadi ketika dia menjabat, menggelapkan barang-barang tertentu di dalam jabatannya. Ya. Kemudian yang keempat, pemerasan. Ini masuk di dalam delik korupsi juga. Perbuatan yang diancam dengan pemidanaan. Yang kelima, perbuatan curang. Ini biasanya di dalam pengadaan barang dan jasa, ya, atau bisa jadi juga di dalam proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan lainnya, yang seharusnya ada kompetisi yang sehat, tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga ada kecurangan di dalam, ada fraud, ya, perbuatan curang. Yang keenam, ada benturan kepentingan di dalam pengadaan, biasanya karena mengangkat orang-orang tertentu, kenalan, keluarga, ya, atau ya punya kepentingan lah di dalam pengadaan yang membuat pengadaan itu tidak lagi sesuai dengan asas-asas keadilan, ya, transparansi dan sebagainya. Yang ketujuh, gratifikasi atau pemberian hadiah. Nah, ini yang paling umum ini. Gratifikasi ini paling umum terjadi di kita di Indonesia. Biasanya setelah mendapatkan kemurahan hati, ya, atau proyek, atau setelah urusan selesai kan ada orang yang memberikan gratifikasi pulsa, ya, atau benda-benda tertentu. Ini kerap kali terjadi di Indonesia. Ini rawan sekali, ya, baik di pejabat maupun di yang masyarakat kecil, ya. Itu kira-kira 7 delik korupsi. Dan KPK itu membuat survei, ya. Survei provinsi mana sih yang paling berintegritas di Indonesia ini. Tahun 2018 hasilnya begini, ya, Jawa Tengah itu nomor 1. Provinsi yang paling tinggi integritasnya. Integritas itu kesatuan kata dan perbuatan. Jadi, ya setidaknya korupsinya lebih sedikit lah gitu ya. Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, Sumatera Barat, ya, Gorontalo. Nah, NTT itu sekitar peringkat 10 ini, 67,5 skornya. Ya. Nah, pertanyaan besarnya bagi kita, bagaimana dengan daerah, kabupaten, tempat teman-teman berasal, ya. Kira-kira daerah itu berintegritas atau tidak? Coba dicek, ya. Sejauh mana sih daerahnya itu soal anti korupsi. Nah, ini nanti tinggalkan ceritanya di kolom komentar, ya. Nah, untuk hari ini saya kira itu saja dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Jangan lupa di-share video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan informasi pendidikan anti korupsi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.